got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 whole thousand. Nanya-nanya mengenai program Adiwiyat yang ada di sekolah SDN Sungai Ande 3. Untuk program Adiwiyat sendiri itu ada apa aja Pak? Kegiatan gitu. Kalau kegiatan rutin tuh sudah jelas kayak menjaga kebersihan di pagi hari, habis itu melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan Adiwiyata. Biasanya tuh kaitannya tuh kada jauh pada menjaga lingkungan, habis itu menjaga kebersihan, merawat tanaman, memelihara tanaman, dan juga mengelola sampah biasanya. Untuk kegiatannya nih dilaksanakannya rutin setiap hari atau ada hari-hari tertentu? Kalau kebersihan rutin setiap pagi, karena setiap pagi itu di sini setiap kelas tuh mendapat jadwal piketnya masing-masing. Misalnya kayak karena di sini kan rombelnya 18, jadi itu berbagi. Misalnya hari Senin ini kelas 1A, 1B, 1A, kelas 3B misalnya, satunya lagi kelas tinggi kelas 6 mungkin. Nah kayak itu, bergantian setiap hari. Okay. Tapi juga pada hari Jumat dan Sabtu itu biasanya melakukan kegiatan bersih-bersih juga kayak gitu. Di luar kegiatan itu misalnya ada kayak hari Adiwiyata, hari hari bumi, hari lingkungan hidup. Nah itu biasanya diadakan juga. Yang jelas kegiatan itu kada jauh pada menjaga lingkungan. Terus untuk dalam melaksanakan program Adiwiyata ini bagaimana peran seluruh warga di sekolah? Nah, untuk menciptakan yang tadi lingkungan bersih, habis itu sampah terkelola, udara sejuk lah hitungannya kan di sekolah kan. Nah itu tuh tidak luput dari kerjasama warga sekolah, yaitu guru, kepala sekolah, siswa, dan juga masyarakat sekitar untuk mencapai hal tersebut. Soalnya kalau ulun aja yang sorangan menggawe, saya kada mungkin juga kayak itu. Perlu kerjasama yang hari tukang guru, ibaratnya warga sekolah dan masyarakat sekitar. Berarti baik aja lah Pak berpartisipasi semua gitu. Kan pasti ada yang kayak anak-anak tuh kada mau kayak tuh males tuh kadang-kadang kayak apa. Oh iya, nah itu biasanya itu pasti adalah hitungannya, karena itu tidak menutup, karena kan di sekolah kami SDN Sungai Ande 3 itu memiliki potensi di kuantitas, artinya di sini siswanya banyak. Nah jujur JMP tadi kayak kekanakan yang mungkin ya inya karena kada mau kah hitungannya, karena memang inya kada katuju kayak itu. Nah itu biasanya lah kalau setiap kali mengadakan kegiatan itu supaya semuanya itu terlaksana atau ini kayak membersihkan tuh terbagi, itu kami bagi misalnya kelas tinggi di luar, kelas rendahnya di dalam, karena kelas yang lain di mana dibagi-bagi tempat-tempatnya. Jadi yang mengawasi itu biasanya guru wali kelasnya dan juga guru mapel biasanya. Berarti semua berpartisipasi. Diusahakan berpartisipasi, meskipun terkadang ada kan pada saat kegiatan, pada saat pelaksanaan itu ada anak yang ya katakanlah ya sedikit kurang suka lah. Terus untuk upaya apa aja nih Pak yang sudah dilakukan sekolah untuk menjadi salah satu sekolah di Adiwiyata? Nah kalau upaya itu sebenarnya sudah banyak yang dilakukan. Yang jelas yang pertama menjaga lingkungan bersih, habis itu lagi membuat lingkungan bersih, habis itu penerangan yang cukup. Maksudnya penerangan yang cukup nih karena di sini kan kan udara sudah bersih nih, otomatis kan untuk menghemat energi kan biasanya Adiwiyata itu berkaitan dengan lingkungan bersih, menghemat energi dan air, habis itu pengelolaan sampahnya juga. Nah, habis itu tidak lupa juga nih sanitasinya biasanya harus tersedia juga. Terus bagaimana cara mengelola sampah secara kalau mengelola sampah secara efektif itu yang pertama dulu di sini sekolah kami menyediakan 3 jenis bak sampah. Ada yang organik, anorganik, dan juga ada yang berbahaya. Nah, yang hijau itu biasanya untuk tanaman, yang kuning untuk sampah plastik dan lain-lain, yang merah itu biasanya untuk berbahaya kayak bahan-bahan kimia itu dibuangnya di sana. Nah, setelah itu juga
sekolah kami juga melakukan pengumpulan sampah biasanya. Pengumpulan sampah yang nanti setiap akhir bulannya, entah akhir bulan atau awal bulan itu melakukan pengiriman atau penjualan yang dimana uangnya bisa digunakan untuk kegiatan di sekolah juga, dan juga selain yang dibuang itu juga digunakan kembali, biasanya kayak bisa digunakan kembali, didaur ulang. Oke. Habis itu pulang di sekolah ini juga menerapkan anak-anak, bukan anak-anak aja bang, warga sekolah untuk membawa botol minum, yang jelas botol minum, dan kalau kawal lagi bawa bekal dari rumah. Kenapa? Karena yang jelas dua hal tersebut bertujuan untuk mengurangi sampah plastik, penggunaan sampah plastik. Oke. Biasanya kan kalau belanja es lah pakai yang plastik gitu kan. Nah, tapi kan kalau nyonya bawa botol minum dari rumah atau yang memang dikosongkannya dari rumah kan bisa beli kan tanpa plastik lagi. Oke. Terus tadi kan Pak ada pembagian tuh tempat sampahnya ada 3 nih, kan pasti siswa tuh ada aja mungkin yang salah anaknya tuh bebarangan Iya, gitu. Karena itu kayak biasanya apa? kesadaran siswa. Ada denda kah atau apa? Kalau denda itu tidak ada, Bu. Biasanya itu teguran yang dilakukan oleh wali kelas gitu. Biasanya kan kalau anak-anak di dalam kelas belah ini pada saat pembelajaran hendak, contohnya aja kayak merawat pensil. Nah, merawat pensil itu kan dari kayu. Nah, biasanya diarahkan anak bapak untuk merawat pensil Pak aja diarahkan biasanya supaya lebih tahunya gitu. Nah, tapi kalau anak yang memang sudah kelas tinggi itu hampir 80-90% sudah tahu gitu. Nah, oh yang hijau nih khusus kayak daun-daun kering, pokoknya yang berkaitan dengan tanaman-tanaman gitu. Nah, kalau ya kayak plastik-plastik, sedotan dan segala macam sudah tahu juga gitu. Berarti dengan cara tegurannya kalau Ya, ada yang teguran. lalai. Kalau denda tuh kededa pengpula. Oke. Paling lebih kepada mendisiplinkan anak ya teman. Ibaratnya kan misalnya mau keluar kan biasanya kan izin, Tinggi. atau pada saat berbelanja kan biasanya kan karena kami ada kantin sehatnya juga dikelola oleh sekolah. Jadi misalnya belanja Pak, belanja ini aja misalnya anggaplah kayak apa tuh yang sate ayam ketaki kan ada di kami ada ayam ketaki kayak pakai stick sate. Nah itu kan biasanya diarahkan tuh ini buangnya nanti di sinilah, atau kayak es ada juga es kero diarahkan buang plastiknya nanti di sinilah. Nah biasanya mengingatkan kembali gitu, lebih seringnya di sana. Berarti ini nih sekolahnya diperbolehkan belanja di luar Pak atau lebih fokus ke dalam? Di dalam. Kalau sebelumnya ya boleh, karena yang keadaan pandemi, lalu karena kan banyak kan keluar masuk sekolah kan, lalu diputuskanlah membangun jualan sendiri di sekolah. Dan yang jualan pun itu dari Dewan Guru. Ini bagaimana bagaimana program Adiwiyata ini dalam membentuk karakter siswa? Dalam membentuk karakter siswa, sebenarnya program Adiwiyata ini Kakak Kala itu program dari wali kota kita, wali kota Banjarmasin Bapak Ibnu Sina. Nah, sekolah kami SDN Sungai Andai 3 ini mengikuti program tersebut karena di sana itu banyak hal positif yang berkaitan dengan membangun karakter siswa. Misalnya tadi menjaga kebersihan lingkungan, memelihara lingkungan, merawat lingkungan, dan lain-lain yang tujuannya adalah untuk meningkatkan perilaku siswa peduli, sadar, dan cinta terhadap lingkungan di sekolah dan juga di luar sekolah. Jadi siswa tersebut harapannya menjadi tauladan yang cinta lingkungan, entah itu dimanapun ia berada. Tadi kan harapannya cinta lingkungan, tapi kan nih Pak kembali lagi ke yang tadi, bagaimana cara kita untuk meningkatkan agar seluruh siswa tuh dapat berpartisipasi, karena pasti apa itu kembali yang tadi Pak, bahwa pada semuanya tuh siswa cinta dengan lingkungan, mau menjaga lingkungan, pasti ada aja yang. Nah itu bulas, makanya ini kan yang untuk membuat orang sadar atau membuat siswa itu suka dan cinta itu tidak bisa dilakukan sehari 2 hari. Itu pasti berproses dari kelas 1, kelas 2. Nah selama proses itu yang ditanamkan bahwa cinta lingkungan, menjaga lingkungan itu baik, dan memang apa namanya nih pros itu kadang-kadang anggap setahun oh ini sudah langsung bisa